guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari, dalam mata kuliah Sistem Kendali Digital pertemuan pertama. Pada kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang harus teman-teman kuasai dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah dasar kendali digitalnya, kemudian yang kedua kita ada model sistem data sampel, kemudian yang ketiga itu ada sistem linear, kemudian kita ada transformasi Z, kemudian setelah itu ada analisis domain frekuensi, kemudian berikutnya adalah metode kendali digital, dan terdapat dua pendekatan yang akan kita masukkan di sini, yaitu pendekatan fungsi transfer pada kendali digital dan yang satunya adalah pendekatan ruang keadaan pada kendali digital. Nah, pada sejarahnya sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengetahui, senang dengan yang namanya sistem kendali gitu ya. Kendali itu ada dua, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern gitu ya. Nah, pada dasarnya, pada sejarahnya, pertama kali ada sistem kendali itu kapan gitu ya, yaitu pada saat ada Perang Dunia. Nah, Perang Dunia ini yang dimotori oleh dua negara, dua buah kubu, yaitu ada kubu timur dan atau ada blok gitu ya, blok barat dan blok timur. Maka yang blok barat itu adalah Amerika, yang blok timur itu adalah Soviet, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di awal perkembangannya, yang pertama kali berkembang sebenarnya di Soviet terlebih dahulu guys. Nah, untuk yang sistem kendali yang pertama yang di Soviet itu mereka merancang sebuah persamaan terlebih dahulu, lalu kemudian baru setelah persamaannya itu diuji dan lain sebagainya, model gitu ya, model persamaannya itu setelah diuji dan lain sebagainya, mereka dapat respon yang terbaik dari persamaan tersebut, lalu kemudian baru mereka membuat alatnya gitu ya, instrumennya. Nah, makanya itu orang-orang yang di Soviet itu mereka lama sekali gitu ya, karena menelaah terlebih dahulu istilahnya rumus-rumusnya terlebih dahulu ditelaah. Nah, tapi kemudian setelah itu blok barat gak mau ketinggalan guys. Nah, untuk yang di blok barat ini dia kebalikan dengan yang blok timur. Kalau yang di Amerika atau di blok barat itu pokoknya mereka jadi dulu alatnya, lalu setelah itu baru diambil keluarannya untuk dibuat persamaan gitu ya. Setelah mendapatkan persamaan sistem kendali, baru kemudian mereka umpankan lagi gitu ya, atau diperbaiki supaya responnya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, di sini dua-duanya mempunyai kelebihan dan punya kekurangan ya. Nah, kalau yang Soviet itu masih menggunakan konvensional, yaitu pakai sistem kendalinya itu di awal-awal yang perkembangan dari sistem kendali yang di Soviet itu mereka menggunakan sistem kendali continue gitu ya. Kalau yang di Amerika, mereka udah coba untuk sistem kendali digital. Nah, apalagi sekarang sistem kendali digital itu sudah mulai marak gitu ya, digunakan di setiap lini kehidupan. Nah, contohnya itu adalah Internet of Things. Nah, kalau teman-teman sudah lihat tentang Internet of Things, teman-teman bisa melakukan pengontrolan atau kendali tapi dalam jarak yang sangat-sangat jauh. Selain itu juga pengontrolannya nggak cuma single variabel, tapi multivariabel pun itu masih bisa dikendalikan dalam jarak yang jauh. Selain itu juga otomatisasi gitu ya. Nah, otomatisasi seperti misalnya remote itu bisa kendali jarak jauh juga kan. Kalau yang dulu kalau mau ganti-ganti itu masih menggunakan cagak yang panjang gitu ya. Nah, sekarang sistemnya sudah berbeda. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya interkoneksi, jadi big data. Teman-teman itu tidak hanya main di mengendalikan salah satu, tapi bisa dimonitoring dari sistem kendali kalian itu, bisa dimonitoring atau bisa dilihat karakteristik atau fenomena-fenomena tertentu dari data-data yang kalian kendalikan. Nah, dari situ nanti ada sistem yang lebih besar lagi namanya big data gitu ya. Nah, di situ ada nanti pembelajaran-pembelajaran yang memungkinkan seseorang itu bisa melakukan seperti pola manusia gitu ya, dia bisa mengontrol multitasking gitu ya, dimanapun dia berada dia masih bisa mengontrol A,
masih bisa mengontrol B tanpa cacat gitu. Nah, inilah yang akan dipelajari di dalam sistem digital kali ini gitu ya. Nah, sebenarnya pemanfaatan sistem kendali digital di era sekarang ini sudah banyak sekali. Contohnya, ya kalau yang dulu itu kita menanak nasi gitu ya, masih menggunakan rice cooker, dan itu pun kita sudah bilang kalau rice cooker itu sesuatu yang canggih gitu ya. Nah, sekarang ada yang lebih canggih lagi guys, misalnya seperti ini nih. Kan apa namanya, wanita itu kan sekarang udah mulai berubah, nggak seperti yang dulu gitu. Wanita yang dulu itu mereka lebih apa, diberdayakan di rumah gitu, masak, kemudian apa ya, melakukan pekerjaan rumah saja gitu di rumah. Tapi di era yang sekarang ini, wanita itu lebih banyak berkarir. Kenapa kok seperti itu? Ya emansipasi wanita gitu ya. Wanita sekarang tidak hanya tugasnya tidak hanya di rumah, tapi mereka juga melakukan pekerjaan, mereka juga bekerja dan lain sebagainya. Nah, otomatis itu merubah tatanan yang selama ini sudah ada. Rice cooker yang biasanya itu ya di rumah kayak gitu ya, sekarang berubah fungsi menjadi bagaimana rice cooker itu bisa dikendalikan dalam jarak yang jauh gitu. Nah, sehingga seperti apa? Kalau misalnya nasi itu apa ditanak gitu ya, sudah lama, pasti rasanya juga nggak enak. Walaupun itu berada di dalam rice cooker gitu ya. Nah, beda halnya dengan ketika nasinya semuanya itu sudah disiapkan dari pagi gitu, misalnya mau berangkat kerja itu semuanya sudah disiapkan. Lalu setelah H-, misalnya jam 12 itu saatnya makan siang, kan berarti si istri harus pulang dan harus memasak dulu di rumah ketika anak-anak ataupun suaminya itu mau pulang ke rumah untuk makan siang. Nah, kalau si istri ini bekerja juga, lalu siapa yang akan masak? Pembantu. Susah juga ya sekarang, zaman sekarang ini nyari pembantu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, disediakanlah rice cooker yang ini gitu. Nah, rice cooker yang ini dia bisa memasak. Jadi di situ ada airnya, semuanya udah ditakar, semuanya sudah di ini gitu ya. Lalu tinggal pencet aja dari kantor menggunakan HP, cetak, lalu kemudian setelah itu apa, si rice cooker ini akan memasak dengan sendirinya. Entah itu kemudian dia membilas si ininya terlebih dahulu, apa namanya, berasnya terlebih dahulu dan lain sebagainya, sehingga ketika si ibunya itu tadi sampai di rumah, masakan sudah tersedia semuanya. Seperti itu guys, pokoknya asik ya. Nah, selain itu menyapu itu kan sebenarnya pekerjaan wanita juga gitu ya. Nah, sekarang wanita lebih banyak diuntungkan juga di era milenium ini. Gimana ya? Karena semuanya dikontrol dengan menggunakan sistem digital. Nah, teman-teman kalau tahu yang namanya e-robot. E-robot itu robot yang bisa menyapu mandiri gitu ya. Nah, sekarang itu variannya banyak sekali guys. Nggak cuman dia hanya menyapu doang, ternyata. Nah, dia juga bisa sebagai remote gitu ya. Dia bisa sebagai remote AC misalnya. Karena AC itu kan kadang tidak bisa dikendalikan. Yang mengendalikan si empunya rumah sendiri. Parameternya apa sih AC itu terlalu dingin atau terlalu panas dan lain sebagainya? Parameternya adalah ubin. Kan sebenarnya seperti itu ya. Kalau teman-teman itu masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian ubinnya itu dingin, maka kemungkinan AC-nya terlalu dingin gitu. Nah, kalau di situ ada e-robot, maka e-robot bisa mendeteksi gitu ya, berapa sih kedinginan si lantai tersebut, sehingga dia juga bisa memerintahkan si AC-nya tersebut untuk menaikkan si suhunya, supaya suhu di dalam ruangan itu menjadi rata-rata gitu ya, seperti yang diinginkan oleh si manusia tersebut. Sudah sesuai dengan setting point, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selain itu kemungkinan juga si e-robot ini kadang kalau misalnya dia itu kan ketika ada halangan, kemudian dia akan mundur. Dia akan mencari lokasi yang lain gitu. Nah, di sini e-robot juga dikasih accelerometer. Fungsinya untuk apa? Supaya si robot tersebut tidak mengulangi langkah yang sama atau tidak mengulangi jalur yang sama yang pernah dia lalui gitu. Bayangkan kalau si robot ini tidak mempunyai accelerometer, maka yang disapu juga hanya tempat-tempat itu aja gitu ya.
Artinya apa ya? Ruangannya tidak akan bersih juga gitu. Karena kenapa ya? Karena dia cuman maju mundur maju ke tatap, mundur ke tatap, maju ke tatap, mundur ke tatap. Ya udah cuman meja maju yang sebelah situ aja yang bersih, yang lainnya nggak bersih gitu. Nah, selain itu juga ada yang lain ya, seperti ada apa namanya, lampu juga. Lampu itu kan penerangan juga kan ya sama ya, penerangan itu yang paling disoroti adalah di bagian bawah. Kenapa kok seperti itu? Ya, itu penerangan itu juga berpengaruh terhadap orang itu nyaman untuk baca ataukah tidak, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa. Selain itu juga e-robot sekarang sudah dilengkapi dengan desinfektan seperti UV gitu ya. Sehingga kita nggak usah pakai lapel dan lain sebagainya gitu ya. Karena dia sudah dikasih desinfektan UV, maka ya udah dia juga antibakteri juga kan. Sehingga ya e-robot sekarang udah mulai berkembang lebih banyak lagi fiturnya. Nah, lalu setelah itu juga ada ring detector. Ring detector itu misalnya nih si e-robot itu ditempatkan di lantai 2 gitu. Ya otomatis kan dia harus mengetahui kapan dia itu tidak boleh melebihi dari si tangga. Kalau tidak, ya e-robotnya itu akan bukan meninggal ya, akan jatuh gitu ya, akan jatuh ke lantai 2 dan lain sebagainya, sehingga ya dia tidak akan berfungsi kembali atau akan rusak gitu ya. Nah, seperti itu guys. Lalu next, yang berikutnya adalah lampu. Lampu belajar gitu. Lampu belajar kalau yang dulu itu ya cuma lampu belajar biasa gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kita sudah mulai melek terhadap teknologi gitu. Tapi kita tidak menutup mata bahwa energi semakin lama semakin menipis gitu. Jadi harus ada penghematan energi. Di antaranya adalah lampu gitu ya. Karena lampu itu yang menyumbang energi terbesar. Kenapa sih kok lampu? Ya karena lampu itu pada pagi hari pun, siang hari pun yang ada matahari kita tetap pakai lampu gitu ya. Apa yang salah gitu? Padahal kan pagi hari seharusnya terang gitu ya, kita nggak usah pakai lampu lah. Tapi ternyata lampu masih digunakan ya karena konstruksi atau bangunannya itu tidak standar gitu ya, sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk. Ke depan itu rumah-rumah harus ada jendelanya yang digunakan untuk penerangan gitu. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Nah, si lampu belajar ini bisa digunakan juga untuk melihat intensitas cahaya di luar, apakah dia lagi mendung, apakah dia lagi terik mataharinya dan lain sebagainya, sehingga si lampunya ini bisa menyesuaikan gitu ya. Kapan dia itu harus nyala, kapan dia itu harus tidak nyala gitu. Ketika jarak atau ketika intensitas cahaya di ruangan tersebut menurun dan turunnya itu ternyata kurang dari rata-rata cahaya ketika digunakan untuk yang aman digunakan untuk membaca misalnya. Nah, ini si lampunya ini baru akan hidup, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada banyak lagi sebenarnya alat-alat yang lain seperti buka tutup pintu. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan engkol gitu ya, atau pegangan gitu, atau gagang pintu nggak perlu. Sekarang semuanya sudah bisa dikontrol hanya dengan menggunakan HP gitu ya. Kalau menggunakan HP, ya kan COVID-19 itu kan dia dari sentuhan, diantaranya ya sentuhan dari gagang pintu dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kendali jarak jauh guys. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dari kendali digital. Nah, sebenarnya sistem kendali digital itu apa sih guys? Nah, pada dasarnya sistem kendali digital itu adalah sebuah proses dalam kawasan waktu kontinu yang dihubungkan dengan controller yang berupa controllernya itu controller digital, tapi ya bukan controller analog gitu. Nah, sebagai elemen kontrol yang mengendalikan sistem dan melakukan komputasi waktu diskrit. Jadi kalau misalnya apa sih bedanya antara kendali digital sama kendali kontinu? Ya kalau kendali digital yang di dalamnya itu dia melakukan komputasi waktu diskrit, tapi kalau kontinu ya melakukan komputasi waktu kontinu gitu ya.
Nah, selain itu, karena dia itu digital, discrete gitu ya, maka tidak menggunakan transformasi Laplace. Kalau di kawasan waktu kontinu, maka dia menggunakan transformasi Laplace untuk mendapatkan modelnya gitu ya, model sistemnya. Tapi kalau yang sistem kendali digital itu menggunakan sistem kan apa transformasinya dia menggunakan transformasi Z gitu ya, tidak menggunakan transformasi Laplace untuk memodelkan sistem tersebut. Nah, kurang lebihnya itu, guys. Nah, blok diagramnya sebenarnya apa sih? Perbedaannya apa di sistem kendali analog dan sistem kendali digital? Atau yang tadi sistem kendali analog itu dia masih menggunakan waktu kontinu, sedangkan kalau yang sistem digital itu dia pakai waktu discrete gitu ya. Apa sih bedanya? Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk yang diagram blok sistem analog. Pada dasarnya diagram blok sistem analog di dalamnya itu hanya ada 3 komponen, guys. Yang pertama itu ada input ya, pasti ya, setting point. Kemudian yang setelah itu ada pengendali, ini adalah controller. Kemudian kendalian ini atau plan gitu ya. Lalu yang kedua ini sensor atau umpan balik gitu. Nah, ini yang kelang tertutup gitu ya, atau loop tertutup gitu. Nah, selain itu, nah bedanya apa sih dengan sistem blok digital, sistem kendali digital? Nah, kalau sistem kendali digital itu sebelum ada controllernya, di controllernya itu dia ada ADC atau analog digital converting, di mana nanti keluaran dari si pengontrolnya itu atau keluaran dari controllernya itu nanti dimasukkan ke dalam DAC atau digital analog converting. Lalu setelah itu baru dimasukkan ke plan atau kendalian, lalu setelah itu diumpan balikan dengan menggunakan sensing. Sama sebenarnya. Jadi perbedaan yang paling signifikan pada sistem digital itu di sini ada ADC, di sini ada DAC. Sistem kendali digital itu cuman ini ya. Di sini ada ADC, di sini ada DAC. Cuman seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem kendali digital itu apa sih perbedaannya dengan waktu kontinu? Perbedaannya adalah di sampling sebenarnya. Apa itu sampling? Sampling adalah waktu cuplik atau waktu yang digunakan untuk menyampling sesuatu gitu ya. Nah, sampling itu pada dasarnya merupakan salah satu atau bagian awal dari digitalisasi. Digitalisasi kalau yang teman-teman sudah pernah lihat di beberapa vlog saya yang di sistem kendali sistem sinyal sistem dan kendali, teman-teman coba lihat di situ saya sudah pernah nerangin tentang sistem sampling gitu ya. Nah, sampling pada dasarnya itu ada 3 di dalam sebuah sistem sampling. Yang pertama itu ada sebuah sistem digital gitu ya. Yang pertama itu adalah sampling, kemudian yang kedua adalah quantizing, yang ketiga adalah coding. Jadi sebuah sistem digital itu atau digitalisasi itu pasti dia melakukan 3 hal. Yang pertama adalah sampling, quantizing, dan coding. Nah, bagaimana sih si sampling ini bisa dilakukan gitu ya. Jadi sampling pada dasarnya itu memilah-milah atau membuat part-part kecil dari sebuah sinyal gitu ya. Nah, part-part kecilnya itu kalau frekuensi samplingnya itu kecil atau dikit gitu ya, frekuensi kalau di sampling jumlahnya itu sedikit, misalnya cuma 2, maka dia itu pasti akan kotak-kotak. Kalau teman-teman lihat, nah ini kotak-kotak ini, semakin banyak itu semakin smooth gitu ya, semakin dia mendekati seperti sinyal aslinya. Ini kan sinyal aslinya sinus gitu ya, dia semakin frekuensi samplingnya itu semakin besar atau semakin banyak itu ya, maka dia akan semakin mirip dengan aslinya. Artinya dia kotak-kotaknya lebih kecil sehingga terlihat mulus seperti sinyal analog yang aslinya gitu. Nah, pada dasarnya sistem sampling itu dia menjadi kumpulan-kumpulan angka diskrit gitu ya, yang akan nanti dikodingkan. Nah, yang berikutnya ini adalah komponen sistem digital. Pada proses kontrol digital itu ya, ada beberapa komponen yang dilibatkan yang tersusun menjadi satu kesatuan.
Yang pertama adalah elemen controller gitu ya. Sebenarnya dia meliputi empat buah elemen, diantaranya adalah controller, kemudian proses, kemudian ada komponen sistem kendali dan pengukuran. Nah, diagram blok dari loop proses control yang 4 elemen tersebut sudah ada di atas gitu ya, sudah saya bahas di yang sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang satu persatu. Yang pertama adalah untuk yang controller. Pada dasarnya controller itu apa sih? Nah, controller itu sesuatu yang mengontrol gitu, sesuatu yang melakukan aksi pengontrolan. Nah, biasanya di situ ada banyak metode-metode yang nantinya akan bisa dipelajari di sistem kendali gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa untuk melakukan pengendalian sistem digital ini, maka nanti saya akan ngasih tahu di pertemuan berikutnya. Next, berikutnya adalah proses. Nah, di proses itu merupakan beberapa variabel dinamik tertentu yang terlibat dalam sebuah proses gitu ya. Nah, yang biasanya si variabel-variabel ini digunakan untuk mengontrol semua variabel pada saat yang sama. Maka di sini ada beberapa variabel di sebuah proses itu mempunyai beberapa variabel, diantaranya ada variabel tunggal dan ada variabel banyak. Maka proses ini biasanya kita bisa mengenal ada single variabel atau ada multi variabel. Nah, bukan hanya di sistem kendali kontinu atau kendali analog gitu ya, yang mempunyai single variabel dan mempunyai multi variabel. Kita sudah mengenal SISO, single input single output, kemudian MIMO, multi input multi output, atau MISO atau SIMO. Nah, di sini di sistem kendali digital juga sama, ada keempat proses tersebut. Nah, berikutnya adalah di pengukuran komponen sistem kendali gitu ya. Nah, di komponen sistem kendali pada dasarnya juga sama gitu ya, ada melibatkan beberapa blok gitu ya. Nah, di komponen sistem kendali itu sebenarnya sudah terlihat juga ada sensing yang digunakan untuk loop. Kemudian ada juga yang namanya plan gitu ya. Plan itu sesuatu yang dikendalikan atau dikontrol oleh si empunya controller gitu. Nah, next berikutnya adalah pengukuran. Untuk yang pengukuran itu diartikan sebagai pengambilan data dari besaran fisik yang melibatkan beberapa variabel seperti misalnya kita ngomong masalah tekanan atau pneumatik, kemudian selain itu juga tegangan listrik, arus, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke pengukuran. Nah, untuk evaluasi sebenarnya langkah yang diambil selanjutnya adalah mengamati pengukuran dan menentukan tindakan apa yang harus diambil. Nah, evaluasi ini biasanya sistem kendalinya itu sekuensial, jadi dia terpengaruh oleh yang sebelumnya gitu ya. Nah, untuk elemen kendali sendiri dia akan merubah variabel dinamik dan membawanya ke dalam sebuah set point gitu. Jadi ketika elemen dari sebuah sistem kendali itu salah satunya itu adalah sensor gitu ya, atau di umpan baliknya gitu ya. Nah, di sistem umpan baliknya tersebut dia akan mempertahankan setting point-nya sehingga nanti nilainya bisa diganti-ganti, kurang lebihnya seperti akan berubah gitu ya, supaya setting point-nya itu tetap. Nah, pada dasarnya apa sih yang menjadi perbedaan antara sistem analog dengan sistem kendali analog dengan sistem kendali digital gitu ya? Kita bahas dulu mengenai teknologinya. Nah, teknologi yang dulu itu masih menggunakan teknologi analog, misalnya itu dia merekam bentuk gelombang aslinya. Bagaimana susahnya gitu ya, susah sekali untuk merekam bentuk gelombang sebagaimana aslinya. Nah, contohnya itu adalah piringan gitu ya, piringan piringan pita suara gitu. Kalau piringan pita suara yang dulu itu kan mahal, besar-besar gitu ya, untuk CD kaset, kemudian CD video dan lain sebagainya, dulu tuh mahal sekali gitu ya. Tapi setelah dikonversikan menjadi sistem digital sekarang gitu ya, bentuk gelombang analognya itu menjadi sebuah set bilangan. Jadi bukan lagi bentuk gelombang yang aslinya, tapi
bentuk gelombangnya itu kemudian ditransformasikan atau dikodekan. Makanya tadi ada digital itu ada 3 gitu ya, sampling, quantizing, dan coding. Nah, gelombang analognya tersebut sudah dikodingkan menjadi sebuah bilangan dari rekaman tersebut gitu ya. Ketika direkam itu yang direkam bukan suaranya misalnya, tapi yang direkam adalah nilai-nilai note-note atau set bilangan yang nantinya ketika dia diubah menjadi bentuk suara, dia itu akan dikodekan kembali atau direkodekan atau DAC-kan gitu ya, sehingga nanti menjadi kumpulan suara kembali. Nah, makanya itu bilangan-bilangan tersebut kemudian dikonversikan jadi aliran kode tegangan listrik yang akan merepresentasikan dari suara tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dipandang dari teknologinya. Kalau dipandang dari sinyalnya, bagaimana antara sinyal analog dengan sinyal digital? Kalau sinyal analog itu sinyalnya bentuknya kontinu gitu ya. Yang mengirimkan informasi sebagai respon dari perbuatan fenomena fisik. Jadi kalau misalnya fenomena fisik itu apa ya? Indera manusia gitu ya. Misalnya mata gitu ya. Maka sinyalnya itu berupa apa sih? Misalnya kalau mata bisa melihat sinyal gitu ya. 2 dimensi, misalnya gambar dan lain sebagainya. Nah, kalau yang lain misalnya ada hidung bisa mendeteksi gas atau aroma tertentu, maka di situ ada electronic nose gitu. Dan kemudian ada suara bisa dideteksi juga kan. Sekarang udah ada sound recognizing atau sound processing dan lain sebagainya, banyak. Itu kalau yang digital, kita masuk ke yang digital gitu ya. Nah, kalau yang digital seperti apa? Nah, kalau yang digital itu berdasarkan sinyalnya gitu ya, bentuknya itu dia discrete. Kalau yang tadi sinyal analog kan dia continue gitu ya. Nah, kalau sinyal digital ini bentuknya discrete. Dia berdasar waktu yang dihasilkan oleh modulasi digital. Jadi hasilnya nanti setelah modulasi itu nanti hasilnya adalah sebuah coding gitu ya, yang memuat tentang sebuah informasi. Nah, kalau dilihat dari representasi dari sinyalnya, maka ya sama, kalau analog itu dia range-nya nilai kontinu untuk menyajikan informasi, tapi kalau digital itu range nilainya adalah nilai-nilai yang discrete untuk menyajikan informasi. Contohnya apa guys? Misalnya nih sama-sama termometer gitu ya, kita ada termometer analog maupun termometer digital. Kalau termometer analog biasanya kita menggunakan air raksa gitu ya, air raksa untuk mengetahui berapa sih suhu badan dari seseorang gitu ya, pakai termometer yang analog. Cuman kekurangannya adalah kalau pakai air raksa itu satu gitu ya, mudah pecah alatnya. Selain itu juga tidak nyaman karena orang udah sakit gitu ya disuruh ngempet dan lain sebagainya, susah gitu ya. Nah, beda lagi dengan yang digital. Kalau yang digital dia tidak harus kontak fisik gitu ya, tidak harus di macem-macemin gitu ya. Udah dari jarak jauh ditembak dengan menggunakan infrared, selesai, dia langsung terlihat angkanya. Nah, perbedaan di sini yang paling jelas adalah angkanya. Kalau termometer lama itu masih menggunakan skala gitu ya. Tapi kalau termometer yang digital itu sudah menggunakan sistem angka, sudah keluar angkanya langsung di situ, jadi langsung bisa dilihat dan diamati. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Lalu selain itu, kalau dilihat dari transmisi datanya, untuk yang sinyal analog itu tidak berkualitas tinggi. Artinya kalau analog itu dia hanya bisa mengirimkan sinyal-sinyal dalam range yang jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Misalnya teman-teman mau